Pemirsa, inilah breaking news Metro TV terkait dengan sidang perdana Bank Senturi bersama saya Rory Asyari. Dan untuk Anda ketahui pemirsa bahwa mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Budi Mulya akan menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi Bank Senturi. Nah, dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum akan berfokus pada pemberian fasilitas jangka pendek atau FPJP BI untuk Senturi dan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dan untuk mengetahui jalannya sidang, kita akan bergabung dengan Eko Frimaandani langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Eko, bisa dijelaskan bagaimanakah jalannya sidang, apakah sudah dimulai pada pagi hari ini? Itu sudah lempar ke sana. Eko? Ya Roy, memang saat ini Budi Mulya selaku terdakwa dari kasus bailout Bank Senturi sudah datang di Pengadilan Tipikor Jakarta, di mana tadi kami sempat melihat Budi Mulya sendiri didampingi oleh sejumlah kerabat termasuk istri dan juga anaknya. Dan menurut agenda yang kami dapat, jika persidangan dari Budi Mulya sendiri baru akan dimulai rencananya akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ini. Namun hingga kini tepat pada pukul 9.30 sidang belum dimulai dan diperkirakan sidang sendiri molor 30 menit dari waktu yang telah ditetapkan. Budi Mulya sendiri merupakan Deputi 4 Gubernur Bank Indonesia yang merupakan terdakwa kasus bailout Bank Senturi pada tahun 2008 lalu. Dan memang kasus bailout Bank Senturi ini banyak menyita perhatian publik terkait dengan adanya lamanya proses persidangan. Dan persidangan ini merupakan awal dari penyidikan perkara kasus Senturi yang sudah berproses kurang lebih selama 3 tahun di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, dan ratusan saksi juga telah dimintai keterangan terkait kasus ini, di mana untuk kasus korupsi senilai bailout kurang lebih senilai 6,7 triliun ini termasuk Wakil Presiden Republik Indonesia yang saat ini aktif yakni Budiono dan juga mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dan pada dakwaan terkait dengan Budi Mulyani nantinya akan mengungkapkan siapa-siapa orang yang terlibat terkait dalam kasus ini, yang kemarin juga diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK yakni Bambang Wijoyanto, di mana menyebutkan dakwaan Budi ini bersifat akumulatif dan diperkirakan terdapat 5 hingga 6 orang nama yang terkait dengan kasus yang menjerat Budi Mulya ini. Namun kita belum mengetahui secara pasti siapa 5 hingga 6 orang nama tersebut, dan nantinya kami akan mengupdate kembali berita terkait dengan persidangan Budi Mulya terkait dengan kasus bailout Bank Senturi ini. Demikian Rory. Baik, kami nantikan update dari Anda terkait dengan sidang perdana kasus Senturi dengan terdakwa mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Budi Mulya. Terima kasih. Dan pemirsa, hari ini sidang perdana kasus skandal Bank Senturi akan digelar. KPK memastikan ada 5 nama pejabat Bank Indonesia lainnya yang masuk dalam dakwaan selain mantan pejabat Bank Indonesia Budi Mulya. Skandal Bank Senturi ini merugikan negara hingga 7 triliun rupiah. Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto tidak merinci 5 nama yang dimaksud. Namun menurut Bambang, Budi Mulya bersama kelima orang itu diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan. Dalam sidang perdana kasus skandal Bank Senturi hari ini, terdakwa yang akan disidangkan adalah mantan pejabat Bank Indonesia Budi Mulya. Sementara untuk saksi yang mencapai 120 orang, KPK belum menetapkan apakah akan menghadirkan seluruhnya di persidangan atau tidak. Besok kalau udah jelas dakwaannya itu baru bisa disebutin gitu. Cuman sekarang ini saya ingin mengatakan di dalam rumusan membangun konstruksi hukum yang dirumuskan itu terdakwa bersama-sama dengan ada sekitar 5-6 orang itu, yaitu diduga melakukan yang tadi perbuatan, kan ada pasal 2 dan pasal 3. Sampai dengan saat ini KPK telah memeriksa 120 saksi dan juga 10 saksi ahli pemirsa. Salah satu saksi yang diperiksa adalah Wapres Budiono yang diperiksa KPK di kantor Wapres. Nah, sementara itu tim pengawas Senturi optimistis aktor intelektual dalam kasus bailout Bank Senturi akan terungkap dalam persidangan mantan Deputi Bank Indonesia Budi Mulya. Tim POAS menilai Budi Mulya hanya aktor marginal yang tidak mungkin mengambil keputusan sendiri
dalam pengucuran dana bailout yang mencapai 6,7 triliun rupiah itu. Pasalnya keputusan di Bank Indonesia diambil secara kolektif kolegial. Dalam persidangan, tim WAS berharap akan terungkap keterlibatan pejabat BI lainnya seperti Miranda Suarai Kultom, Siti Fajriah, dan mantan Gubernur BI Budiono. Tim WAS mengapresiasi langkah KPK membawa kasus Senturi ke persidangan meski terlambat dari janji pimpinan KPK. Menurut tim WAS, KPK ingin masyarakat mendengar langsung fakta persidangan terkait keterlibatan pejabat BI termasuk Budiono. Tim WAS akan mendesak Ketua DPR Marzuki Ali segera menandatangani surat pemanggilan paksa atas Budiono kepada Kapolri. Marzuki dinilai gagal menjaga marwah parlemen dengan menahan surat tersebut. Jadi kami tim WAS sangat mendukung pernyataan dari pimpinan KPK. Kami berharap melalui persidangan ini misteri dan aktor intelektual di belakang skandal Bank Senturi ini bisa diungkap. Apa yang disampaikan oleh Abraham Samad sebagai Ketua KPK itu bukan sinyal, dan sinyal bahwa memang akan ada nama-nama yang bakal disebut dalam pengadilan yang secara bersama-sama diduga melakukan kejahatan sebagaimana yang dituduhkan terhadap Budi Mulya. Sementara itu, dalam sejumlah pemeriksaan, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya mengakui penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik bukanlah kewenangan Bank Indonesia. Menurut Budi, kewenangan itu sepenuhnya ada pada Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Budi Mulya ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Februari 2013 lalu saat dikonfirmasi perihal pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek yang diduga menabrak aturan BI. Budi membantahnya. Menurut mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, pemberian FPJP adalah kewenangan Bank Indonesia. Dalam pengembangan penyidikan kasus ini, KPK telah memeriksa Ketua KSSK Sri Mulyani, mantan Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardoyo, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mulyaman Hadad. Pemberian FPJP pasti sesuai dengan undang-undang, itu merupakan kewenangan dan tanggung jawab Bank Indonesia di dalam pelaksanaan lender of last resort. Itu diatur jelas di dalam undang-undang, dan itu kewenangan Bank Indonesia. Banyak yang menilai terjadi kejanggalan pada penyelamatan Bank Mutiara Jilid kedua. Kecurigaan wajar saja muncul karena belum selesai Bank Mutiara disehatkan dengan dana 6,7 triliun rupiah. Kini Bank Mutiara butuh lagi 1,5 triliun rupiah untuk penyehatan jilid kedua. Nah, penyelamatan kedua ini sebenarnya tidak akan menimbulkan kekisruhan jika masyarakat paham skema Basel III pengaturan kecukupan modal bank. Skema Basel III pengaturan kecukupan modal atau ICAP adalah skema terkini yang digunakan oleh seluruh perbankan di dunia. Ini adalah kesepakatan global. Jika dulu kecukupan modal atau CAR diberlakukan secara umum kepada semua bank, maka ICAP mengatur kecukupan modal sesuai dengan skala ukuran sebuah bank. Bank Mutiara yang merupakan titisan Bank Senturi masuk dalam buku 4 di mana ketentuan kecukupan modalnya harus mencapai 14%. Ketentuan baru inilah yang membuat Bank Mutiara masuk dalam radar pengawasan Bank Indonesia karena telah terjadi penurunan drastis kecukupan modalnya menjadi sekitar 5%. Sebagai pengawas perbankan, Bank Indonesia telah memberi surat kepada manajemen Bank Mutiara untuk segera melakukan perbaikan pengelolaan aset. Notifikasi juga disampaikan kepada LPS selaku pemegang saham Bank Mutiara untuk bersiap melakukan penyuntikan modal jika restrukturisasi aset tidak bisa mengejar tenggat waktu implementasi ICAP bagi bank dengan kualitas buku 4. Manajemen Bank Mutiara bukannya tidak melakukan apapun untuk perbaikan kualitas aset, namun situasi ekonomi dan keuangan saat ini memang menyulitkan manajemen untuk melakukan percepatan restrukturisasi aset. Apalagi dengan situasi suku bunga ketat dan perang perebutan dana pihak ketiga menyebabkan perbankan rentan menghadapi goncangan likuiditas. Sisa kredit macet Bank Senturi yang menjadi aset Bank Mutiara kini mulai menimbulkan masalah karena semakin tinggi tingkat kemacetannya. Itu kalau CAR berbeda sama likuiditas, ya. Bank itu kalau likuiditas bank kami baik sekali gitu, sangat baik bahkan. CAR itu kalau bank berekspansi, pasti CAR itu membutuhkan asupan modal lagi. Jadi semakin maju bank itu, makin kencang dia bertumbuhnya, tetap terus akan butuh modal karena CAR itu harus dijaga dari situ gitu. Nah, ini untuk menghadapi ke depan dan ada peraturan baru di Bank Indonesia yang mengacu kepada Basel III yaitu ICAP itu, kita siap ke sana gitu. Jadi ini diminta oleh manajemen Bank Mutiara untuk menuju ke ICAP.
yang mewajibkan bank melakukan perbaikan daripada CAR-nya sesuai profil risiko masing-masing bank itu. Sebagai pemegang saham, LPS berkewajiban melakukan penyuntikan modal jika seluruh cara telah ditempuh oleh manajemen Bank Mutiara namun tidak membuahkan hasil. Kewenangan LPS bukan hanya sebagai pemegang saham, namun juga didukung oleh Undang-Undang LPS yang memberi akses luas bagi LPS ke APBN. Tidak ada yang janggal dalam proses ini. Yang butuh dipertanyakan adalah kualitas manajemen Bank Mutiara yang tidak antisipatif terhadap ketentuan ICAP yang mengharuskan Bank Mutiara mencapai 14% agar dinyatakan sehat. Masalahnya, banyak yang memanfaatkan kondisi Bank Mutiara yang jelas harus ekstra keras mencapai angka 14%. Kalau memang mengeluarkan lagi 1,5 triliun rupiah mengundang polemik, mengapa tidak diberi perpanjangan waktu bagi manajemen Bank Mutiara untuk melakukan divestasi?